Ayah dan bunda masih merasa bingung untuk mengenalkan anak dengan teknologi, ingin menjadikan anak lebih kreatif dengan belajar otodidak di internet, tapi khawatir apabila anak kecanduan teknologi dan menjadi kurang peka dengan lingkungan sekitar. Halo, hai ayah dan bunda, selamat datang kembali bersama kami di Bintang Mulia Homeschooling. Hari ini ayah dan bunda akan ditemani bersama saya, Miss Dinda. Kita bakal kupas tuntas informasi mengenai bagaimana mengelola screening time pada anak dengan batas antara manfaat dan risikonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Di zaman modern ini, teknologi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan perangkat digital, mulai dari tablet, smartphone, hingga komputer, ya kan? Semua perangkat ini menawarkan berbagai manfaat yang luar biasa. Tapi sebagai orang tua, kita juga perlu menyadari bahwa ada risiko yang datang bersamaan dengan penggunaan teknologi ini. Nah, maka dari itu, perlu bagi ayah dan bunda untuk memahami bagaimana mengelola waktu layar anak agar mereka mendapatkan manfaat maksimal, tapi tanpa terpapar risiko yang merugikan. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, manfaat waktu layar yang terarah. Ketika digunakan dengan bijak, teknologi ini sebenarnya dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan anak kita. Salah satu manfaat teknologi dalam hal ini adalah adanya aplikasi pendukung belajar. Jadi aplikasi seperti ini itu sengaja dirancang untuk membantu anak menguasai berbagai materi, mulai dari matematika, sains, bahasa, dengan cara yang menyenangkan. Bahkan banyak aplikasi yang menggunakan permainan atau kuis interaktif agar anak lebih bersemangat belajar. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar tentang dunia di luar lingkungan mereka dengan cara yang menarik. Mereka dapat menonton video yang menampilkan budaya negara lain, mengenal tradisi, makanan khas, tarian, dan cara hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka, tetapi juga mengajarkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan sejak dini. Memanfaatkan teknologi dalam hal ini pun bisa membantu ayah dan bunda untuk mengenalkan nilai-nilai karakter yang baik melalui video animasi edukatif. Salah satunya ada seperti video Nusa dan Rara yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengajarkan anak-anak tentang nilai kehidupan. Misalnya seperti kejujuran, kerjasama, rasa syukur, dan menghormati orang lain. Dengan cerita yang sederhana dan mudah dipahami, anak-anak biasanya bisa belajar sambil menikmati alur cerita yang seru. Tontonan positif seperti video animasi edukatif atau konten yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan dapat membantu mendorong anak memiliki karakter yang positif. Ketika anak terbiasa menyaksikan cerita yang memperhatikan sikap-sikap baik, mereka cenderung meniru nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat ya, manfaat ini bisa dirasakan jika anak menggunakan teknologi dengan cara yang benar dan di bawah pengawasan orang tua. Jadi pastikan ayah dan bunda selalu mendampingi anak saat memilih tontonan atau aplikasi yang digunakan. Pilihlah konten yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak, serta memiliki nilai-nilai edukatif yang positif. Nah, hal yang harus kita perhatikan berikutnya adalah resiko dari waktu layar yang berlebihan. Sekarang mari kita bicara tentang resikonya ya. Salah satu dampak paling nyata dari penggunaan gadget yang berlebihan adalah kesehatan fisik. Anak yang terlalu lama di depan layar biasanya itu mengalami berbagai masalah. Salah satunya adalah kesehatan mata. Terlalu sering menatap layar gadget atau komputer tanpa jeda dapat meningkatkan risiko mata minus pada anak. Selain itu, menatap layar dalam waktu yang lama juga dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan bahkan mengganggu kualitas tidur anak. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga biasanya mempengaruhi postur tubuh anak. Duduk terlalu lama dalam posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan masalah pada leher, punggung, atau bahu. Jadi
Oleh karena itu penting bagi orang tua ya untuk mengatur durasi penggunaan gadget anak, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan juga mengajak mereka untuk melakukan aktivitas fisik di luar ruangan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Tidak hanya berisiko pada kesehatan, risiko lain dari waktu layar yang berlebihan adalah paparan konten negatif. Nah, ini dia ya. Internet adalah tempat yang luas, jadi tidak selalu aman. Anak-anak bisa saja tanpa sengaja mengakses konten yang tidak sesuai usia mereka. Misalnya seperti kekerasan atau materi yang kurang pantas. Jadi inilah mengapa pengawasan orang tua itu sangat diperlukan. Nah, dari pembahasan yang tadi, jadi kita perlu belajar untuk mengelola waktu layar anak ya dengan bijak. Bagaimana cara kita mengelola waktu layar anak dengan bijak ini? Jadi ada sebetulnya beberapa langkah yang bisa ayah dan bunda terapkan untuk memastikan teknologi digunakan sebagai alat yang bermanfaat, bukan ancaman untuk anak kita. Yang pertama adalah kita perlu membuat aturan yang jelas. Tetapkan batasan waktu layar harian sesuai usia anak kita. Contohnya, kalau anak usia 2 hingga 5 tahun, waktu layar yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 1 jam per harinya. Nah, untuk anak yang usianya lebih besar, durasi ini bisa disesuaikan, tapi tetap harus dibatasi. Yang kedua, kita juga harus memilih konten yang berkualitas. Jadi kita harus memastikan anak-anak hanya dapat mengakses aplikasi atau situs yang aman dan edukatif. Yang ketiga, kita bisa mendorong anak untuk lebih beraktivitas ya di luar layar. Jadi misalnya seperti bermain di luar, membaca buku, menggambar, atau ikut kegiatan olahraga. Jadi ini adalah cara yang sangat baik untuk mengalihkan perhatian anak dari gadget. Aktivitas ini juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosialnya dan motorik. Yang keempat, kita juga harus menetapkan waktu bebas layar di rumah. Misalnya, kita bisa buat aturan bahwa tidak ada penggunaan gadget selama waktu makan atau 1 jam sebelum tidur. Ini penting untuk menjaga interaksi keluarga dan kualitas tidur anak kita. Nah, kemudian the last but not the least, kita harus membangun hubungan positif dengan anak kita. Jadi selain mengelola waktu layar tadi, kita jangan lupa untuk tetap membangun hubungan positif dengan anak-anak kita. Luangkan waktu ya untuk berinteraksi secara langsung dengan mereka. Kita bisa ajak mereka bermain atau mungkin berbicara atau duduk, mengobrol ya, dan mendengarkan cerita mereka supaya kita dapat memperkuat hubungan emosional antara kita sebagai orang tua dan juga anak kita. Ingat, teknologi tidak pernah bisa menggantikan kehangatan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua. Jadi meskipun gadget itu mempunyai tempatnya, hubungan langsung tetap harus menjadi prioritas utama. Nah, jadi teknologi adalah alat yang luar biasa kalau bisa digunakan dengan bijak ya. Dengan pengelolaan yang tepat, waktu layar anak dapat menjadi sarana belajar yang efektif dan menyenangkan. Namun tanpa batasan dan pengawasan, teknologi sendiri juga bisa menjadi ancaman bagi kesehatan fisik, emosional, dan juga sosial anak kita. Sebagai orang tua, kita memiliki peran penting dalam membantu anak-anak memanfaatkan teknologi dengan cara yang sehat. Tetapkan aturan yang jelas, pilih konten yang sesuai, dan pastikan anak-anak tetap aktif di luar dunia digital. Jadi, bagaimana dengan ayah dan bunda? Apakah ayah dan bunda punya cara khusus untuk mengelola waktu layar anak di rumah? Mari berbagi pengalaman di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ayah dan bunda dalam proses pengasuhan anak. Sampai jumpa lagi.